Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Di antara fungsi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk Al-Quran, muatan di dalamnya adalah kandungan sastra dan puisi. Juga isi ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran. Dalam sejarah masyarakat Arab mengalami kehebohan ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat kufar Quraisy. Mereka berupaya untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah Muhammad. Skenario mereka selalu gagal. Umar ibn al-Khattab bersama kelompok-kelompok pembesar kufar Quraisy yang lain mengadakan pertemuan untuk menentukan siapakah yang akan membunuh Muhammad. Di dalam rapat diputus Umar ibn al-Khattab yang pantas dan layak membunuh Rasulullah. Ketika Umar ibn al-Khattab dengan pedang yang dibawa menuju ke sebuah tempat pertemuan Rasul yang kita kenal Darul Arqam. Di perjalanan Umar bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, engkau akan kemana?" Umar menjawab, "Saya akan menemui Muhammad dan akan membunuhnya. Dia yang membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Dia yang menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang." Nu'aim kemudian menyampaikan kepada Umar ibn al-Khattab, "Apakah engkau tidak malu mau membunuh Muhammad, sedang adik kamu sudah masuk Islam? Adik kamu adalah bagian dari pengikut Muhammad." Sangat marah Umar ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nu'aim. Perjalanan tidak kemudian diarahkan kepada Darul Arqam, kemudian diarahkan kepada rumah Fatimah sang adik. Mendengarkan bacaan yang dilantunkan oleh Fatimah, semakin marah Umar itu. Ketika masuk di dalam rumah, Umar bertanya kepada Fatimah, "Dari mana engkau mendapatkan bacaan itu? Keluarkan tulisan yang engkau pegang itu." Fatimah kemudian menyodorkan tulisan itu. Fatimah menyampaikan kepada Umar, "Kakak, bacaan yang aku baca dari Rasulullah Muhammad. Tulisan ini dari Rasulullah Muhammad." Ketika Umar membaca tulisan ini, Umar terharu, terseduh, memandang bahwa tulisan ini bukanlah karya biasa, tetapi karya yang sangat luar biasa. Kemarahan Umar kemudian jadi reda, dan kemudian Umar mengatakan kepada Fatimah, "Ini adalah
karya yang sangat luar biasa. Kalau memang ini dari Muhammad, Muhammad pasti utusan Allah. Karya ini bukanlah ciptaan orang, tapi ciptaan Tuhan. Umar kemudian mengatakan kepada adiknya, kalau begitu aku masuk Islam. Umar kemudian menemui Rasul, bukan dalam rangka untuk membunuh Rasul, tapi dalam rangka masuk Islam. Mendekati rumah Rasul, para sahabat gelisah, khawatir Umar ibn al-Khattab membunuh Rasulullah. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Umar akan datang ke sini. Rasul kemudian mengatakan, kalian tidak perlu khawatir. Umar datang ke sini bukan untuk membunuhku. Umar datang ke sini dalam rangka memeluk Islam. Ketika Umar nyampe di hadapan Rasul, Umar berkata, wahai Muhammad, utusan Allah, aku datang ke sini bukan untuk membunuhmu. Aku datang ke sini untuk memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat terharu, bangga dan senang. Rasul sangat mengharapkan Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Bahkan Rasul pernah mendoakan supaya Umar masuk Islam. Cerita ini memberikan sebuah ilustrasi bahwa masuk Islamnya Umar karena keahlian dalam bidang sastra dan puisi. Orang yang menguasai sastra dan puisi yang bisa menangkap kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Umar ibn al-Khattab adalah orang yang termasuk dalam kategori itu. Maka wajar kalau kemudian Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam agama Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, petunjuk Al-Quran berorientasi pada sastra yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Selain itu, petunjuk Al-Quran juga bermuatan isi di dalamnya. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu terhadap maksud Alif Lam Mim ini. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ajaran Al-Quran di antara kandungannya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kategori orang bertakwa itu siapa? Al-Quran menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib tentu banyak. Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, neraka gaib, bahkan siksa kuburan juga gaib. Islam mengajarkan melalui Al-Quran, orang yang bertakwa harus berdimensi keimanan tentang hal yang gaib ini. Nuansa yang termuat di dalamnya adalah akidah. Orang yang beriman harus memiliki akidah yang kuat dan utuh.
Kedua, dijelaskan juga oleh Al-Quran orang yang mengerjakan sholat. Wa yuqimunas shalah. Contoh ini bukan berarti hanya sekedar mengerjakan sholat. Perintah berpuasa, perintah haji, perintah zakat, bagian dari ibadah. Nuansa yang termaktub di dalam potongan ayat ini, orang yang bertakwa memiliki muatan di dalam dirinya taat dan tunduk kepada Sang Pencipta, melaksanakan apa yang diperintah. Dengan demikian, muatan di dalamnya adalah aspek ibadah dan syariah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta yang mereka peroleh, mereka infakkan. Ada aspek kepedulian yang terbangun di dalam dirinya. Dapat rezeki bukan hanya sekedar untuk dirinya, egoisme dibangun, tetapi sebagian rezeki diinfakkan untuk membantu orang lain. Dimensi yang terkandung di dalamnya adalah akhlak. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan kepada umat manusia, secara khusus orang-orang yang bertakwa, bahwa mereka dikatakan betul-betul takwa kepada Allah jika memiliki dimensi akidah, dimensi ibadah dan syariah, dan dimensi akhlak. Tiga dimensi ini dijelaskan oleh Al-Quran secara gamblang. Di berbagai ayat yang lain pun juga dijelaskan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, memuat sebuah ajaran yang sangat luar biasa untuk diarahkan kepada manusia. Orang yang baik adalah orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai tindakan tunduk, sekaligus perilaku yang baik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, muatan Al-Quran minimal berdimensi sastrawi dan berdimensi muatan isi di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu belajar Al-Quran, mampu menangkap di balik makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi umat yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.